Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arman Saputra dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer ya. Dimana teman-teman di tugas kedua ini saya diminta buat mempraktekkan yang ada di panduan praktek tugas 2 ya teman-teman. Menggunakan CMD. Bentar ya. Oke teman-teman, kita coba ke sini dulu. Comment prompt ya. CM itu comment prompt. Nah, di sini teman-teman. Dimana di sini ada perintah-perintah yang harus kita coba seperti cd, cls, dir, ivconfig, ivconfig all, ivconfig lagi, terus ping nanti ya, next nest, root sampai net. Oke teman-teman. Di sini kita akan diminta sambil menjelaskan setiap perintah yang kita lakukan. Di pertama ini diminta buat coba cd. Oke. Oke teman-teman. Oke. Di perintah pertama ada perintah cd. Coba kita ketikkan. Nah, cd ini teman-teman gunanya buat untuk pindah directory. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke bagian berikutnya itu cls. Nah, untuk CLS ini singkatan dari clear screen. Yang gimana ini digunakan buat membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Atau di perintah yang kita bikin ya. Ini tuh. Oke, lanjut ke berikutnya apa yang diminta di sini? Di sini CLS per ini. Oke, CLS S. Oke. Untuk CLS yang ini, perintah berikutnya ini itu buat menampilkan file bantuan untuk perintah CLS yang tadi. Memberitahu kita bahwa CLS ini membersihkan layar. Dan ini tuh adalah file bantuan dasar ya teman-teman. Perintah yang lebih kompleks itu akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam dari yang tadi. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4 yaitu dir. Dirnya yang gimana nih? Dir, oke. Oke. Nah, ini dir ya teman-teman. Perintah berikutnya dir. Guna dir ini atau tujuannya ini buat menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Yang dimana dia ini memiliki lebih banyak konteks daripada file bantuan sebelumnya ya yang kita gunakan tadi. Dir ini lebih banyak nih. Oke. Habis dir lanjut ke ivconfig. ivconfig. Oke, sekarang ivconfig kita enter. Nih, perintah berikutnya ini yaitu ipconfig. Di mana ipconfig ini tuh teman-teman suatu perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address. Kayak gini ya teman-teman, buat nampilin IP address. Nah, di ini selain itu IP address network juga, netmatch, gateway gitu, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer kita ya teman-teman. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke perintah berikutnya, ivconfig all. Oke. ivconfig spasi all. Oke.
Kita coba yang ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Perintah ini untuk memberikan info atau memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig default tadi ya teman-teman. Namun di sini informasi tambahan seperti DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Ini lebih kompleks lagi teman-teman. Semuanya nih, DNS ada semua. Itu bedanya dari yang tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah berikutnya. ipconfig ini. Oke. ipconfig yang gimana lagi nih ipconfig. Oke. Oke. Oke, di sini ya teman-teman, ipconfig selanjutnya masih di ipconfig. Nah, kalau perintah yang ini teman-teman, ipconfig ini tadi, ini tuh perintahnya ini teman-teman buat menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Nah, perintah ini tuh semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Oke. Oh, ini buat penggunaan ipconfig yang tadi, teman-teman. Nah, kayak gini, teman-teman. Ini tuh buat bantuan, teman-teman. Cara menggunakan ipconfig yang kayak ipconfig default atau ipconfig apa di sini tadi. Ini wireless LAN dan yang lainnya ini ya, teman-teman. Oke, lanjut ke perintah berikutnya ya. Habis itu masih di config masalah config rel ls. Oke, ipconfig. Oke, di perintah yang 8 ya teman-teman. Nih, perintah ipconfig ls tadi ya. Ntar kita cari dulu pengertiannya. Oke, teman-teman. Nah, untuk perintah yang ini, ipconfig atau rel ini tuh digunakan buat melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita ini akan menjadi kosong. Nah, ketika kita dijalankan, koneksinya akan dinonaktifkan. Kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Itu ya teman-teman, guna dari ini tadi, ipconfig rails tadi. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ipconfig ini ke bagian nomor 9 ya. ipconfig apa lagi nih? Config. ipconfig apa? Oke, ini teman-teman. Di perintah selanjutnya ada ipconfig renew ini ya. Apa ini? Perintah ini itu digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Oh, ini buat IP baru teman-teman. Di mana koneksi ini akan mengambil
nama koneksi secara spesifik. Oke. Dan ini hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP, teman-teman. Perintah ini tuh untuk itu, teman-teman. Buat kita gunakan menetapkan alamat IP yang baru di semua adapter jaringan, teman-teman. Itu gunanya rename ini, yesing name. Oke, sekarang lanjut ke yang 10, teman. IP config use IP config display DNS IP config display DNS. Oke. Nih teman-teman, ini perintah ke-10 ya, display DNS, IP config display DNS. Untuk perintah IP config display DNS ini tuh teman-teman kita gunakan buat menampilkan domain name system atau yang sering kita kenal atau yang kita sebut DNS ya teman-teman. Gunanya itu buat nampilin ini teman-teman. Termasuk juga ini ke localhost koneksi gitu. Ya ke localhost koneksi ini termasuk juga teman-teman. Semuanya nih. DNS termasuk localhost koneksi. Oke, kayaknya cukup segitu. Sekarang kita lanjut ke yang 11 ya. Di perintah 11 ini diminta apa ini? IP config lagi. Plus IP config plus tadi display sudah plus ini yang plus ya, plus HD NS benar plus HDNS plus HD pakai titik ya. Oke, bisa tuh. Oke, ini tadi perintah ke-11 ada nih IP config plus DNS. Ini tuh teman-teman, perintah ini tuh digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS sampah ya, CSC gitu. Ini bagian buat sampah teman-teman, untuk mengosongkan atau mereset DNS CSC-nya atau sampahnya teman-teman. Oke. Terus ada lagi nih yang 12 config register DNS. Oke, wait enter. Di perintah ke-12 ini ada yang namanya IP config register. Ini tuh teman-teman perintahnya untuk digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server yang terdekat teman-teman. Jadi perintah dari IP config register ini teman-teman, register DNS ini tuh digunakan buat mendaftarkan komputer kepada DNS server yang terdekat. Itu teman-teman. Sekarang lanjut ya ke perintah berikutnya. Di perintah 13 di sini ping. Oke. Nah, perintah ini pasti kalian sering dengar ini. Ping. Ping ini teman-teman sebenarnya merupakan akronim dari paket internet Kepler, yakni sebuah perangkat dalam Windows
yang biasa digunakan dalam mengecekkan koneksi di sebuah komputer ya, yang saling terhubung. Atau sama lain tuh waktu di SMK tuh ada pembelajaran kayak gini nih. Cara ini bisa kita lakukan dengan mengirim pesan internet kontrol message, apa sih control message protokol kalau nggak salah itu, yang sering disingkat kan ICMP gitu dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke bagian netstat. Di perintah ke-14 ya. Di sini diminta buat perintah ini net net oke, net benar gak nih? Oke, di perintah ke-14 ini teman-teman, perintah netstat. Perintah ini itu digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai ini stabilizer. Nah, pada prinsipnya teman-teman, netstat ini sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, maksudnya aplikasi sedang berjalan. Nah, sedangkan netstat ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai serta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya gitu. Kayak gini teman-teman. Itu nampilin IP-nya juga tuh. Mana sih IP-nya ya? Oh ini. Oke dan itu. Oke teman-teman, udah selesai nih perintahnya nih buat menemukan informasi statistik koneksi internet atau jaringan dari komputer yang sedang dipakai teman-teman. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya teman-teman. Tadi ada error sedikit, sorry. Langsung lanjut aja teman-teman ke perintah 15. Di mana di sini kita tracer. Oke. Ini perintah yang ke-15 ya teman-teman. Tracer. Nah, teman-teman, perintah ini tuh untuk digunakan buat memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga teman-teman dilakukan dengan pengiriman pesanan internet kontrol message tadi ya, message tadi atau message protokol atau yang sering kita singkat dengan ICMP ya, ICMP gitu, ICMP. Tujuannya ini teman-teman dengan nilai tim to live yang semakin meningkat, informasi rute yang merupakan daftar interface atau interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Bukan cuma itu doang ya teman-teman. Ini juga memberi lebih banyak informasi seperti bisa mendapatkan nama ISP. Oke teman-teman, lanjut ya ke perintah 16.
Di mana perintah ke-16 ini fatping, kita menggunakan fatping. Oke, coba kita enter. Di perintah ke-16 ini ada yang namanya fatping, teman-teman. Perintah ini tuh digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Fatping ini sendiri, teman-teman, mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Ping dan tracer, teman-teman. Oke, untuk sejelasnya nanti saya nggak jelasin juga, teman-teman. Langsung lanjut aja nih ke bagian perintah 17. NS apa nih? Slot NS dari perintah begini. Oke, teman-teman. Sekarang lanjut di bagian perintah 17, yaitu NS lookup. Nah, NS lookup ini, teman-teman, digunakan buat mencari informasi DNS atau domain name system dari sebuah domain atau alamat IP yang kayak gini ya, teman-teman. Gunanya tuh buat ini, teman-teman. Tadi ada gangguan sedikit. Lanjut di perintah yang berapa? Lanjut di perintah 18 ya, teman-teman. Tapi di sini saya masih di directory atau masih di NS lookup tadi ya. Jadi kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Oke, masuk. Sekarang kita masukin perintah selanjutnya. Net SA. Oke. Nah, di perintah di 18 ini kita diminta buat menulis perintah net ini ya, net SA ini. Perintah ini tuh digunakan buat menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh perintah ini, yaitu seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, ya subnet mask maksudnya, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya, teman-teman. Ini buat ini ya, teman-teman. Buat mengkomplikasi. Jadi kita cuman diminta buat ngejelasin aja, teman-teman. Jadi pernah kayak gini. Ntar ini kita ketik gitu. Di panduan ini harus ketik nih untuk mengubah IP address. Kalau di panduan ini saat ini ketikan desa. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke perintah 19 aja ya, teman-teman. Yaitu router, yang dimana di sini kita masih di needs. Saya dulu kita keluar dulu ya. Oke, lanjut saja ya, teman-teman, ke penjelasan yang berikutnya, yaitu router. Oke, di sini, teman-teman, di perintah ini, perintah router ini, teman-teman, digunakan buat menambahkan atau membuang atau juga menukar perintah routing table. Nih gunanya tadi, teman-teman, ya, dalam sebuah host. Jadi, teman-teman, perintah ini tuh biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway.
kayak gini teman, ada nih kayak gitu tuh penjelasannya kurang lebih kayak gitu teman, mengenai perintah route ini. Sekarang yang terakhir net ya. Oke, sekarang yang terakhir net. Oke, sekarang perintah terakhir itu net, kita coba teman. Net ini teman-teman, ketika kita mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhentinya gitu. Ini pengguna ya teman-teman, sesi, mulai, dan berhentinya. Oke teman-teman, di perintah yang terakhir ini yaitu net, yang ini teman-teman. Net ini teman-teman, ketika kita mengetikkan perintah ini, kita akan melihat opsi seperti tampilan yang kayak gini teman, tampilan kita saat ini. Ada pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita buat menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasinya. Oke teman-teman, sepertinya udah selesai nih. Mohon maaf mungkin banyak kurangnya dari penjelasan saya mengenai perintah-perintah yang kita ketik di comment prompt ini teman-teman, yang ada pada tugas 2. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.